Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Muhammadiyah, khususnya Prodi Informatika, yang sudah bergabung pada malam hari ini di sesi kuliah virtual kita, mata kuliah metode penelitian yang berjudul penarikan sampel dengan saya Ridho Suryakusuma. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menarik sebuah sampel di dalam penelitian. Di sini ada 5 topik pembahasan kita malam hari ini. Ada pendahuluan, kemudian ada teknik pengambilan sampel acak sederhana, lalu ada teknik pengambilan sampel bertingkat, ada teknik pengambilan sampel sistematis, ada metode perhitungan ukuran sampel. Jadi fungsinya apa sih kita nih melakukan banyak sampel ya? Apalagi kita harus mengerti teknik pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini sangat penting di dalam metode penelitian karena namanya kita penelitian itu adalah proses kita menguji coba, proses menemukan hal-hal baru, proses kita untuk menemukan solusi dari banyaknya permasalahan seperti itu. Tentunya pengambilan sampel ini untuk menguji apakah permasalahan yang sudah kita deskripsikan dalam penelitian itu memiliki sampel yang sesuai atau data-data yang sesuai untuk mendukung hasil penelitian itu layak dibaca, layak untuk dipertanggungjawabkan, dan layak untuk dimanfaatkan seperti itu. Kita masuk di pendahuluan. Materi penarikan sampel ya. Penarikan sampel itu adalah salah satu topik penting dalam statistika. Yang mana materi ini membahas tentang teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Pengambilan sampel sangat penting untuk memastikan hasil yang akurat dan representatif. Nah, dalam materi ini akan dibahas berbagai teknik ya dalam pengambilan sampel. Yang mana secara acak sederhana, terus sampel bertingkat, sampel sistematis, dan selain itu juga kita akan belajar bagaimana menghitung ukuran sampel yang tepat. Nah, di sini ada istilahnya teknik pengambilan sampel acak sederhana. Yang mana teknik ini adalah yang paling umum digunakan. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Nah, keuntungan dari pengambilan sampel acak ini adalah mudah dilakukan dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Namun kelemahan dari teknik ini adalah mungkin terjadi bias jika populasi tidak homogen atau jika sampel yang diambil terlalu kecil. Nah, maksudnya adalah jika kita melakukan suatu penelitian ya, kita tuh penelitian yang dalam artian sudah kondisinya urgent, misalnya harus segera gitu. Misalnya kayak ada uh, suatu problem ya, kayak pandemi COVID-19 kemarin gitu. Nah, itu kita harus segera mengambil sampelnya seperti itu. Seperti apa aja orang-orang yang sudah tertular seperti itu. Nah, jadi akhirnya pengambilan pengambilan sampel pada saat panik itu ya, pas lagi panik gitu kan. Nah, mereka kan ngambilnya tuh yang acak dulu. Maksudnya ada nih gejala-gejala. Dikasih tahu gejala yang kena COVID itu ya ada yang lidah mati rasa, ada yang ini, ada yang ini, ada yang itu gitu kan. Ada yang flu dan segala macam gitu awalnya. Nah, sehingga hasil dari pengambilan sampel secara acak ini cukup ini juga ada plus dan minusnya. Kalau secara plusnya kita dapat mengetahui segera gitu apa aja ciri-ciri orang yang sudah kena
virus seperti itu. Tapi kalau misalnya eh pemilihannya jadinya tidak tepat ya, ini menjadi kekurangannya ya pengambilan sampel ini, sehingga orang jadinya apa efeknya, panic buying gitu. Kayak kemarin orang menduga-duga nih apa sih yang bisa ya bikin orang itu bisa terhindar dari virus COVID-19. Oh, vitamin C katanya kan gitu kan. Ada yang bilang vitamin C, akhirnya apa? Masyarakat panik langsung membeli semua vitamin C kan. Kayak C1000, terus ada minuman-minuman yang berbau apa ya maksudnya, vitamin C-nya pasti langsung di ini dibeli sama orang gitu. Langsung habis seperti itu. Sama halnya juga sama masker gitu. Sebenarnya kan masker itu yang harusnya menggunakan masker itu ya orang yang terpapar virus COVID-19 supaya dia tidak menularkan orang lain gitu. Tapi karena ya juga gimana ya, orang-orang pada panic buying yang akhirnya masker dipakai buat semua orang seperti itu. Padahal kan sebenarnya yang mestinya pakai masker itu ya orang-orang ini gitu yang udah kena virus itu gitu. Nah, inilah kelebihan maupun kekurangan dari pengambilan sampel acak sederhana gitu. Nah, makanya sebenarnya teknik pengambilan sampel yang seperti ini tidak dianjurkan ya. Kalau dari saya tuh saya agak agak kurang suka gitu. Kenapa? Karena cenderung tidak bisa ini dipertanggungjawabkan gitu. Sebisa mungkin kita punya sampel itu yang bisa dipertanggungjawabkan, datanya jelas ya. Misalnya penggunaannya apa gitu. Jadi semuanya terukur. Kalau ngambil kayak sampel acak ini ya saran, maksudnya ini tidak terlalu bagus seperti itu kalau kita membuat suatu penelitian yang sifatnya keteknikan ya, kayak IT gitu. Kalau IT itu menurut saya tuh kita harus membuat sesuatu yang terukur seperti itu. Jangan main acak aja. Kalau acak aja nanti datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terus juga kalau kita bikin aplikasi, aplikasi kita itu tidak memiliki ini keakuratan gitu. Kalau nggak akurat, jadi orang banyak mengabaikan. Jadi ya nggak guna lah seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang teknik pengambilan sampel bertingkat. Nah, pengambilan sampel bertingkat ini digunakan ketika populasi terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda dalam teknik ini. Kelompok-kelompok tersebut diambil secara acak dan kemudian sampelnya itu diambil dari setiap kelompok. Oke, keuntungan dari teknik pengambilan sampel bertingkat dapat mengurangi variabilitas antara kelompok dan meningkatkan efisiensi pengambilan sampel. Namun kelemahan dari teknik ini adalah kompleksitasnya dan memerlukan pengetahuan khusus untuk melakukan pengambilan sampel yang benar. Nah, perbedaannya kalau yang sampel bertingkat ini dia udah mengelompokkan ya. Oke, kira-kira gini nih modelnya. Misalnya di sebuah fase ya, di sebuah wadah ini terdirilah dari banyak kelompok. Misalnya ada kelompoknya ada 4 ya. Saya bagi gini. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, pengambilan sampel bertingkat ini maksudnya dia ngambil misalnya dari sini secara acak, kemudian ngambil dari sini secara acak, ngambil dari sini dari segala acak, dan ini mengambil lagi. Nah, misalnya gini nih, saya bikin lagi nih suatu wadah. Misalnya ada orang yang kena flu.
Terus ada yang orang yang sakit tenggorokan. Saya singkatnya ST. Kemudian ada yang lidahnya mati rasa. Ada orang yang suka bersin-bersin ya. Nah, maksud dari pengambilan sampel bertingkat ini, jadi diambil setiap kelompoknya ini, kemudian dicari kayak kesamaannya apa gitu. Jadi pengambilan teknik sampel bertingkat ini memungkinkan dari keempat yang kita ketahui ini bisa dikurangin menjadi dua kelompok. Nah, hubungannya seperti apa? Misal ini kan yang kelompok satu, kelompok dua ya, tiga, empat. Bisa saja jadinya 1 sama 3, terus ini 2 sama 4. Nah, jadi digabungin. Lah Pak, kenapa digabungin? Nah, karena misalnya mereka ada satu ini, satu kesatuan gitu. Misalnya 1 sama 3 nih ya. 1 sama 3 ini ternyata dalam dunia kedokteran mereka ini digolongkan menjadi satu penyakit, misalnya satu satu penyakit. Nah, kemudian lidah mati rasa sama ini sakit tenggorokan ini memiliki variasi atau variatif penyakit yang sama juga gitu. Maksudnya sama mereka berdua ini. Antara ini sama ini nih sama. Jadi ya berkurang gitu. Ya kan variasinya awalnya dari 4 jadinya 2 gitu. Seperti itu. Fungsinya gimana Pak? Kalau dalam dunia IT, ini kan dalam kesehatan tadi ya. Misalnya kita gini, kita tahu kita bikin aplikasi ya. Kita bikin aplikasi baru nih. Mana aplikasi ini kita khususkan untuk orang dewasa, ya kan? Ya kategori orang dewasa itu umur berapa gitu. Nah, orang dewasa itu ternyata ada banyak macamnya. Ada yang usia dewasa itu dihitung dari dia awal balik gitu. Misalnya dia ngomongnya ada umur 16 sampai 20 tahun. Terus ada lagi yang umurnya 21 tahun sampai 30 tahun misalnya. Ini orang dewasa. Tapi ada juga yang ngomong, wah enggak, dewasa itu dari tahun maaf dari umur 31 sampai umur 40. Loh, umur 50 emang itu enggak dewasa itu? Apakah itu udah tua? Ada juga yang berasumsi ternyata umur 41 sampai 50 ini ya dewasa juga gitu kan. 50 ke atas baru nih tua katanya gitu. Nah, jadi pas kita gunakan aplikasi ini kita kan targetnya adalah orang dewasa nih ya. Nah, gimana kita cara mengolah ini range ini kira-kira gitu. Nah, tentunya kita harus membaginya gitu kan. Wah, 16 ini dicoret misalnya kan, 16 ini terlalu masih anak SMA lah katanya. Coba kita kecilkan lagi gitu. Jadi dibagi dua gini. Jadi orang dewasa itu akhirnya menghasilkan kesimpulan gitu dari 4 sampel ini jadi dua, yaitu pertama dari 20 akhirnya menyepakati 20 sampai 30. Nah, dari sini ternyata disepakati bahwa yang bisa jadi itu adalah 31 sampai 45 misalnya gitu. Jadi dikerucutkan lagi gitu. Terus akhirnya nanti bisa nggak diambil kesimpulan dari dua ini Pak? Bisa, misalnya dikasih rentang gitu. Aplikasinya ternyata untuk apa khususnya itu. Ya misalnya dikasih angka 25 misalnya. Atau sampai umur berapa gitu. Umur 40 misalnya gitu. Nah, itu kira-kira tentang penarikan sampel ini. Nah, selanjutnya kita belajar tentang
teknik pengambilan sampel yang sistematis. Ini adalah teknik di mana kita memilih setiap K ya anggota populasi, di mana K adalah ukuran populasi yang diinginkan dibagi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Keuntungan dari teknik pengambilan sampel sistematis adalah mudah dilakukan dan dapat menghasilkan sampel yang representatif. Namun kelemahan dari teknik ini adalah mungkin terjadi bias jika pola dalam populasi tidak diketahui atau jika pola tersebut tidak sesuai dengan interval sistematis yang dipilih. Maksudnya gimana sih Pak? Gitu kan, ini kok agak ribet ya gitu dipahami gitu. Maksudnya gini rekan-rekan. Misalnya kita punya suatu populasi ya. Kita sebut aja ini populasi 1. Ini populasi 2. Ini populasi 3. Ini populasi 4. Populasi 5. Dan sini populasi 6. Nah, kira-kira dari populasi 1 ini kita punya misalnya di sini ada banyak ya. Kita ada punya sekitar mungkin 10. Ini punya 10 sampel. Ini punya 15 sampel. Ini 9 sampel, ini 7 sampel misalnya, dan ini 12 sampel, dan ini 11 sampel. Nah, maksud dari pengambilan sampel yang sistematis ini adalah kita memilih setiap K. K ini adalah ukuran populasi yang diinginkan. Maksudnya kita, misalnya ini ada 10 ya. Kita mau ngambil berapa sampel gitu misalnya. Kita mau ambil sampel yang terbaik gitu. Butuhnya berapa gitu. Nah, jadi ditentukan dulu. Dari kita punya banyak populasi ini kita tentukan kita mau ngambil rata-ratanya berapa kira-kira. Nah, misalnya dari 10 ini ya. 10 ini kita cuma mau ngambil satu misalnya. Kita mau ambil satu yang terbaik, Pak. Satu dari 10 gitu. Satu dari 10 gitu. Ya udah kita cek mana sampel yang memiliki tingkat yang paling bagus. Misalnya dalam studi kasusnya kita sedang melihat ini jaringan ya. Jadi kita punya 10 log jaringan ya. Kita punya 10 log jaringan ya. Misalnya gini. Kita punya log ya. Tadi kan di sore tadi udah belajar log ya. Jadi kita punya baris log 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, kita punya banyak pengetesan jaringan gitu. Ada pengetesan 1, 2, 3 sampai 10 gitu. Nah, dari jaringan ini, pengetesan kita banyak jaringan. Dari 10 ini mana jaringan yang memiliki latensi paling bagus, paling cepat gitu. Perskonnya paling cepat gitu. Nah, itulah yang kita ambil sebagai ukurannya atau nilai K-nya. Ini adalah sampel terbaik misalnya. Paling terbaik berarti yang baik ya sini. Di nomor 2 ini dites lagi jaringannya. Ada 15 kali percobaan. Mana yang paling baik misalnya gitu. Kita masukkan. Yang paling baik berapa? Tapi kalau yang baik Pak, gimana dengan yang paling buruk? Kan seperti itu. Nah, kalau kita misalnya mencari rata-rata gitu. Atau mencari berapa sih sebenarnya eh, yang bagusnya gitu. Berarti kan kita tinggal lihat sampel yang paling bagus kita bandingkan dengan sampel yang paling kurang bagus gitu di populasi itu. Coba kita lihat selisihnya berapa seperti itu. Selisihnya kira-kira berapa? Nah, inilah yang menjadi perbandingan kita nantinya. Kita juga bisa menentukan dan mengasumsikan bahwa saya mengambil nilai K atau nilai persentase K ini sebagai perwakilan dari populasi ini. Perwakilannya berapa gitu. Nah, itulah cara teknik pengambilan yang sistematis. Jadi dari ke-6
populasi ini ya, kita memiliki 6K atau 6 sampel yang paling bagus. Nah, 6 sampel yang paling bagus ini nanti baru bisa kita olah lagi sesuai dengan penelitiannya masing-masing. Misalnya penelitiannya tentang apa? Uji kecepatan jaringan misalnya. Untuk daerah-daerah yang mengalami misalnya 3T, terluar, terapa gitu loh. Yang daerah-daerah terluar seperti itu. Nah, itu kira-kira teknik pengambilan sampel dalam metode penelitian ya. Sebenarnya ada lagi, pasti ada lagi gitu teknik-tekniknya. Nanti kita pelajari satu-satu ya. Tapi yang paling umum adalah yang seperti yang saya jelaskan ini. Ini secara umumnya. Jadi ada pengambilan secara sistematis, kemudian yang tadi, yang kedua bertingkat, acak-acak, bertingkat, dan yang sistematis. Nah, di sini kita belajar bagaimana sih penghitungan ukuran sampel. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, perlu dilakukan perhitungan ukuran sampel yang tepat. Metode yang paling umum adalah metode probabilitas dan non-probabilitas. Metode probabilitas menggunakan rumus matematika untuk menghitung ukuran sampel yang diperlukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan margin of error yang diinginkan. Sedangkan metode non-probabilitas dilakukan pada pertimbangan subjektif dan pengalaman dalam menentukan ukuran sampel yang diperlukan. Nah, ini menarik nih. Saya mau tanya dulu nih sama Pak Iqbal nih. Pak Iqbal, halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Nah, Pak Iqbal, kan kemarin belajar sama dosen tutor itu tentang hipotesis ya. Iya, Pak. Nah, menurut Anda, kalau kita lagi mencoba mencari nih perhitungan sampel atau perhitungan ukuran sampel, kira-kira metode non probabilitas itu yang seperti apa kira-kira Pak penerapannya? Nih, kalau di sini kan dijelaskan kalau metode probabilitas itu yang menggunakan matematika nih Pak. Nah, kalau metode non probabilitas ini yang didasarkan pada pertimbangan subjektif dan pengalaman katanya gitu. Jadi tidak ada matematika. Nah, jenengan kan kemarin belajar hipotesis. Nah, kira-kira, nah sebelumnya nih ya, sebelumnya saya tanya tanya ini deh gitu. Pak Iqbal, kira-kira metode non probabilitas itu hipotesis nggak kira-kira? Metode non, Pak ya. Non probabilitas itu hipotesis termasuk nggak di dalamnya? Itu kayak sampel kan, Pak? Iya. Nah, pengambilan sampel berarti ya termasuk apa? Hipotesis berarti. Ya, nah, contohnya apa Pak? Itu. Ya Contohnya. kayak pengambilan sampel gitu, Pak. Pengambilan salah satu sampel, baik sampel satu atau semua yang dipilih itu, Pak. Oke. Misalnya studi kasus apa nih gitu? Maksud saya studi kasus apa nih? Gitu. Oh, contohnya ya Ya. misalkan di apa ya? Di dunia pendidikan masalah misalnya kenakalan remaja itu kan nggak semua remaja kan nakal. Ya. Jadi diambil sampelnya aja beberapa remaja yang terkena kasus baik kasus apa namanya kenakalan apa yang nggak pernah berangkat gitu Pak. Sebenarnya gitu. Atau yang sering apa berangkatnya telat Hmm. Oh ya. ataupun yang mereka sering keluar malam gitu Pak. Yo, ngaruh Pak yang keluar malam ya Pak ya. Ngaruh. Kan masih anak remaja Pak. Kalau orang dewasa yang keluar malam kira-kira nakal nggak Pak? Ah, enggak juga itu Pak. Ya, ya. Lagi masih dalam bimbingan orang tua dewasanya. Ya.
Jadi benar yang sampel dari atau contoh dari Pak Iqbal benar ya. Jadi kalau metode yang non probabilitas itu bisa kita gunakan untuk penelitian kualitatif ya. Nah, kalau yang metode probabilitas ini dia membutuhkan em, sesuatu yang terukur gitu. Lah Pak, bisa nggak misalnya kenakalan remaja tadi kasusnya ya, itu dijadikan metode penelitiannya mix gitu, misal kualitatif sama kuantitatif. Ya itu bisa saja ya, misalnya dari segi umur mereka kayak gitu. Terus bisa juga dari eh, pencapaian mereka, nilai mereka di sekolah seperti itu. Jadi kita bisa menilai misalnya kayak remaja ini melakukan kenakalan gitu kan. Kenakalannya dalam kategori apa gitu. Terus dihitung juga hubungannya dengan bagaimana dia di sekolah seperti itu. Apakah dia salah satu anak yang berprestasi atau dia anak yang tidak berprestasi gitu atau anak yang biasa saja gitu. Nah, itu bisa melakukan yang namanya campuran metode di situ dalam kita menyelesaikan permasalahan. Nah, tapi balik lagi tergantung masalahnya apa gitu. Misalnya ingin melakukan studi eksperimen gitu kan, pengaruh eh, akademik siswa dengan kenakalan remaja misalnya seperti itu kan. Nah, itu kan bisa kita masukkan penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Nah, penghitungan ukuran sampel ini, pembahasan kita yang malam ini, ya kita harus menentukan gitu. Kira-kira kalau eh, metode yang kita lakukan ini kualitatif ataupun kuantitatif. Pak, kalau IT itu kualitatifnya ada nggak Pak? Ada ya. Misalnya kayak kita melakukan evaluasi terhadap desain aplikasi seperti itu. Kalau desain aplikasi itu kan cenderung ini harus terukur juga gitu. Tapi juga berdasarkan experience seperti itu. Misalnya profesi IT yang bekerja di bagian UI dan UX gitu. UI itu tulisannya kan UI ya. Jadi tulisannya yang kayak gini nih karena kan. Uh, ya ini. Ada tulisan yang UI sama UX nih. Kalau U ini kan user interface ya. User user interface. Kalau UX ini berarti user experience. Nah, dalam kita membuat suatu aplikasi yang mudah digunakan, nah kita harus memperhitungkan faktor UI dan UX ini. Karena manusia itu punya tingkat pemahaman yang berbeda-beda dan kecepatan memahami juga yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita membuat suatu aplikasi atau suatu sistem, bagaimana itu bisa mudah digunakan, user friendly tentunya, ya kita harus memperhitungkan desainnya juga, kenyamanan aplikasi itu ketika dipakai oleh pengguna seperti itu. Nah, oleh karena itulah diperlukan yang namanya pengujian sebagai user interface dan user experience. Kira-kira surveinya bagaimana? Jadi setiap perusahaan teknologi yang menghasilkan produk digital ya, saya singkat di sini adalah PD, dia memperhitungkan UI dan UX-nya juga. Nah, bagaimana dia memperhitungkan UX-nya? Kalau ini kan tentang penganalisis ya. Dia tentang bagaimana dia merancang eh, icon-icon, terus fitur-fitur aplikasi seperti itu. Kalau UX ini bagaimana pengalaman dari usernya. Ya, jadi untuk menguji yang namanya UX ini, biasanya perusahaan-perusahaan itu mengambil contoh atau mengambil sampel pengguna itu 5 sampai 10 orang. Nah, 5 dari 10 orang ini mereka diuji dengan ada yang namanya kuesioner.
ada kuesioner yang mana nanti mereka mengisi gitu. Misalnya kuesioner ini jumlah soalnya ada sekitar 50 soal gitu. Nah, dari 50 soal ini user itu mengisikannya secara jujur apa aja yang mereka rasakan terhadap produk digital yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut gitu. Apakah itu dari segi desain udah oke, mempermudah pengerjaan atau bagaimana gitu. Nah, pengambilan jumlah user ini ya, ini yang dimaksud dengan metode penghitungan ukuran sampel seperti itu. Jadi selain kita harus menentukan sampel yang tepat, kita juga harus meninjau atau mau juga memperhatikan ukuran sampelnya gitu. Jadi sudah cara pengambilannya pun terukur, terus sampel yang diperoleh pun juga punya ukuran kayak gitu. Fungsinya apa, Pak? Kita harus mengambil sampel yang terukur dengan ukuran sampel yang pas. Itu kenapa? Supaya penelitian kita nantinya, hasil dari penelitian kita itu tepat sasaran. Kalau dia hasil penelitian kita itu tepat sasaran, berarti kita menghasilkan inovasi yang solutif. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh orang-orang sekarang, oleh para ya peneliti mungkin ya. Intinya apa kita melakukan penelitian? Memberikan inovasi yang tentunya kalau sebisa mungkin untuk solutif. Kalau tidak solutif bisa Pak, sah nggak di penelitian? Ya sah-sah saja. Tapi dengan kita belajar bagaimana teknik pengambilan sampel ini, diharapkan penelitian kita itu inovatif dan solutif. Karena sebaik-baiknya penelitian adalah penelitian yang bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Dibanding kita memiliki penelitian yang bagus, maksudnya penelitian yang punya inovasi tapi itu tidak bisa diterapkan, ya menurut saya penelitian itu masih kurang gitu, masih perlu dikembangkan lagi seperti itu. Seperti itu ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Kita next ke slide selanjutnya. Ya, ini kesimpulannya dari kuliah kita malam hari ini. Materi penarikan sampel ya merupakan topik penting dalam statistika yang membahas tentang teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk meninjau ya populasi yang lebih besar. Nah, pengambilan sampel itu sangat penting karena kita harus memastikan hasil yang akurat dan representatif. Nah, dalam materi ini telah dibahas berbagai teknik ya pengambilan sampel, yang mana itu ada yang acak, ada yang bertingkat, yang sistematis. Nah, terus metode pengukurannya juga. Ya, pengukuran sampel itu yang tentunya tadi ada probabilitas dan non probabilitas. Nah, Pak, probabilitas itu yang seperti apa? Yang intinya bisa terukur ya. Itu ada kalau rekan-rekan mau saya lupa rumus matematikanya. Jadi probabilitas itu ada rumusnya ya. Berapa jumlah sampel, peluang dan segala macam. Seperti itu. Fungsinya apa? Ya untuk sampel yang kita ambil itu tepat dan menghasilkan hasil yang akurat dan representatif. Representatifnya apa sih Pak? Yang mewakili dari banyak populasi ada satu yang mewakili yaitu yang terbaik seperti itu. Itu aja ya untuk materi kita pada slide ini. Ya bila fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.